Halo adik-adik, salam jumpa kembali. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi PPKN kelas 8 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana? Kalian masih ingat bukan? Nah, di video kali ini kita akan belajar bagian B tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap fokus dan semangat ya. Yuk kita ikuti penjelasan-penjelasan berikut ini. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara dan dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dan bersifat fundamental. Sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yakni sebagai berikut. 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Pasal-pasal. A. Sebelum diamandemen berjumlah 16 bab. Setelah diamandemen yang keempat tetap 16 bab. B. Sebelum diamandemen terdiri dari 37 pasal. Setelah diamandemen yang keempat tetap 37 pasal. C. Sebelum diamandemen terdiri dari 49 ayat. Setelah amandemen yang keempat menjadi 194 ayat. D. Sebelum diamandemen terdiri dari 4 pasal aturan peralihan. Setelah diamandemen yang keempat menjadi 3 pasal aturan peralihan. E. Sebelum diamandemen berjumlah 2 ayat aturan tambahan. Setelah diamandemen yang keempat menjadi 2 pasal aturan tambahan. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat dari konstitusi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Konstitusi tertulis, 2. Konstitusi tidak tertulis, 3. Konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis jika konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. 1. Kehendak warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa. 2. Kehendak penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3. Kehendak pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4. Kehendak dari beberapa negara yang mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes, atau rigid atau tidak kaku dapat ditinjau dari 1. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar, dan yang kedua adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Yang berikut sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Tertulis, rumusannya jelas, mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak-hak asasi manusia. 3. Memuat norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Yang berikut fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Sebagai alat kontrol untuk mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pengatur
untuk mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Penentu, untuk menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen, yakni 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, 2. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal. Setelah diamandemen, yang keempat yaitu 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, 2. Pasal-pasal terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 5 kesepakatan dasar, yakni 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan NKRI. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 4. Penjelasan memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah adik-adik, demikianlah materi kita tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.